Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Naila Dita Azhara dari kelas pengantar akuntansi F dengan NPM 3 digit belakang 211. Di sini saya akan menerangkan hasil analisis saya terkait laporan keuangan dari ketiga perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Bank IBK Indonesia Tbk, yaitu perusahaan jasa yang awalnya didirikan dengan nama PT Finkonesia pada tahun 1973, bergerak di bidang perbankan dan keuangan khususnya dalam menghimpun dan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang yaitu PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2004, bergerak di bidang perdagangan retail elektronik dan perabotan rumah tangga. Perusahaan ini mengoperasikan toko UFO atau UFO elektronika yang menjual berbagai barang elektronik. Dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur yaitu PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Didirikan pada tahun 1972 dan fokus pada produksi kertas budaya, kertas industri, serta produk kimia sampingan. Nah, jika dilihat dari laporan keuangan keseluruhan ini, PT Bank IBK Indonesia itu berbeda sendiri dengan laporan keuangan dari PT Damai Sejahtera Abadi dan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Karena PT Damai Sejahtera Abadi dan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia ini menggunakan laporan keuangan konsolidasian, di mana di dalam laporan keuangan konsolidasi itu dibuat dengan menggabungkan laporan keuangan dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Sedangkan PT Bank IBK Indonesia itu menyajikan laporan keuangan dari satu entitas saja. Baik, di sini kita langsung masuk ke income statement atau laporan laba rugi. Nah, ketiga perusahaan ini sama-sama menggunakan laporan laba rugi metode tidak langsung. Pendapatan utama dari PT Bank IBK itu berasal dari pendapatan bunga dari aktivitas pemberian kredit. Pendapatan utama PT Damai Sejahtera Abadi Tbk itu dari penjualan barang, sedangkan pendapatan utama dari PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia itu berasal dari penjualan produk kertas mereka. Nah, pada laporan laba rugi PT Bank IBK Indonesia itu tidak terdapat harga pokok penjualan atau cost of goods sold karena PT Bank IBK itu merupakan perusahaan jasa. Tetapi pada PT Damai Sejahtera Abadi dan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia itu mencatat harga pokok produksi. Di sini bisa kita lihat di laporan laba ruginya PT Bank IBK itu tidak ada harga pokok produksi, HPP atau cost of goods sold, sedangkan di PT Damai Sejahtera Abadi ini ada ya harga pokok penjualan nih sebesar sekian. Lalu yang di PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia juga ada beban pokok penjualan sebesar sekian. Lalu ada juga statement of cash flow atau laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini ada tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang merupakan metode pencatatan laporan arus kas tidak langsung. Nah, di PT Bank IBK Indonesia, sumber utama penerimaannya di aktivitas operasi itu adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Kas operasionalnya mencerminkan arus masuk dari pembayaran pinjaman nasabah. Nah, jika arus kas operasional PT Damai Sejahtera Abadi itu berasal dari penjualan barang dagangan mereka, melibatkan pembelian barang dagangan yang langsung dijual tanpa proses produksi, berbeda dengan PT Jiwi Kimia yang arus masuk berasal dari hasil penjualan produk manufaktur, melibatkan pembelian bahan baku dan upah tenaga kerja produksi. Sedangkan di aktivitas investasinya, Bank IBK lebih berfokus pada instrumen keuangan. Nah, jika investasi Jiwi Kimia itu pada mesin, fasilitas produksi, dan infrastruktur pendukung.
Kalau di perusahaan dagangnya, yaitu Damai Sejahtera Abadi, itu biasanya investasinya lebih kecil, berbeda dengan bank, perusahaan dagang jarang melakukan investasi dalam instrumen keuangan. Itu dari aktivitas investasi. Nah, jika dari aktivitas pendanaan, bank itu sering mendapatkan pendanaan dan pinjaman antar bank atau lembaga keuangan. Nah, pada perusahaan manufaktur, utang itu digunakan untuk mendanai investasi besar mereka. Nah, pada perusahaan dagang biasanya digunakan untuk modal kerja dengan utang berjangka lebih pendek dibandingkan dengan manufaktur. Ini bisa kita lihat bahwa di PT Bank IBK Indonesia itu lebih berfokus pada instrumen keuangan. Nah, ini ada penerimaan bunga, pembayaran bunga, ini ada efek-efek, lalu kredit yang diberikan. Berbeda dengan perusahaan dagang, ini langsung penerimaan kas dari pelanggan, terus pembayaran kas, pemasok. Di sini juga ada dari perusahaan manufaktur yaitu Ciwi Kimia. Investasinya ini lebih besar, jadi dia lebih sedikit kompleks. Nah, lalu ada Statement of Owners Equity atau laporan perubahan ekuitas. Jika di PT Bank IBK Indonesia itu unsur ekuitasnya lebih sederhana, seperti modal, keuntungan, atau rugi, rugi dan laba ditahan. Tidak ada dividen atau pencadangan modal. Nah, kalau di PT Damai Sejahtera Abadi itu lebih kompleks karena banyak elemen seperti pengampunan pajak, evaluasi aset tetap, dan ekuitas kepentingan non pengendali. Nah, di PT Damai Sejahtera Abadi ini terdapat pencadangan modal, tetapi tidak ada dividen. Lalu di PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia itu menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat dalam ribuan, mungkin karena mengingat skala perusahaannya lebih besar sehingga fokus pada pengaruh kurs mata uang asing dan transaksi dengan pihak non pengendali. Nah, di pabrik pabrik kertas Jiwi Kimia ini ada pencatatan dividen, kas, dan pencadangan laba untuk dana umum. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini lebih singkat. Di Bank IBK Indonesia tidak ada pencatatan dividen. Nih, lalu di Statement of Owners Equity PT Damai Sejahtera Abadi ini strukturnya lebih rinci daripada yang Bank IBK tadi. Lalu di PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia ini ada pencatatan dividen kas. Dividen kas dan pencadangan laba untuk dana umum. Lalu ada Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan di PT Bank IBK Indonesia itu fokus pada aset perbankan, ya, seperti giro, kredit yang diberikan, dan efek-efek. Tidak terdapat kategori aset seperti persediaan atau piutang usaha karena PT Bank IBK Indonesia ini kan merupakan perusahaan jasa. Sedangkan untuk struktur liabilitas dan ekuitasnya itu didominasi oleh kewajiban kepada nasabah yang merupakan sumber pendanaan utama juga bagi bank. Lalu di PT Damai Sejahtera Abadi, aset lancar didominasi oleh persediaan dan piutang usaha, mencerminkan bahwa perusahaan ini beroperasi dalam sektor distribusi atau dagang. Memiliki struktur yang seimbang antara utang dan laba ditahan, mencerminkan pertumbuhan dan pengelolaan modal yang stabil. Lalu jika di PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia, ini dominasi aset seperti persediaan dan aset tetap. Memiliki kewajiban jangka panjang seperti pinjaman untuk pembelian aset produksi atau ekspansi. Modal saham besar digunakan untuk investasi besar juga seperti memperluas kapasitas produksinya. Ini di PT Bank IBK Indonesia tidak ada persediaan ya. Lebih fokus ke instrumen keuangan juga, ini seperti giro, efek-efek. Di sini juga simpanan nasabah, simpanan dari bank lain.
lebih fokus ke instrumen keuangan. Lalu jika di PT Damai Sejahtera Abadi ini terdapat persediaan. Lalu di PT Pabrik Kertas Ciwikimia juga terdapat persediaan. Ini dia menjabarkan selisih kurs karena dia menggunakan um, dolar Amerika Serikat. Nah, lalu yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di CALK Bank IBK ini menyediakan cadangan untuk kemungkinan kerugian dari kredit macet atau aset lainnya yang dihitung berdasarkan perkiraan kerugian di masa depan. Aset seperti gedung atau pencatatan dicatat berdasarkan biaya pembelian dikurangi penyusutan setiap tahun. Ini di CALK saya ambil beberapa saja. Laporan arus kasnya disusun dengan metode langsung seperti yang tadi sudah dijabarkan. Ini sudah sesuai dengan yang dijabarkan tadi bahwa di laporan keuangan mereka lebih fokus pada instrumen keuangan perbankan ya, seperti kredit yang diberikan, efek-efek, dan lain-lain. Lalu di PT Damai Sejahtera Abadi itu beberapa aset seperti tanah atau gedung dihitung ulang nilainya. Jika ada kenaikan nilai, keuntungan ini dicatat di ekuitas. Nah, semua laporan keuangan anak perusahaan digabungkan ke dalam laporan induk. Nih, yang disebut prinsip konsolidasian. Lalu, terakhir PT Pabrik Kertas Ciwikimia, karena merupakan perusahaan internasional, aset dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam dolar Amerika berdasarkan kurs akhir tahun. Nah, di PT Pabrik Ciwikimia ini juga memiliki aset biologis seperti pohon untuk bahan baku kertas. Nah, ini dia mempunyai aset biologis, entitas anak merupakan hutan tanaman industri. Lalu ini juga transaksi dan saldo dalam mata uang asing juga dijabarkan di dalam CALK. Oke, sekian mungkin yang bisa saya jabarkan dari analisis hasil laporan keuangan dari ketiga perusahaan, yaitu PT Bank IBK Indonesia, lalu PT Damai Sejahtera Abadi, dan PT Pabrik Kertas Ciwikimia. Sekian, bila ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.